Shalom Bang, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Selamat Natal ya semuanya. Thank you ya yang udah tap-tap, yang udah berbagi berkat buat saya. Lumayan bisa beli nasi sama telur. Halo, silakan Francesco Pardosi. Iya kak, halo kak. Halo, silakan. Iya, saya mau menjelaskan aja. Saya mau menjelaskan aja yang tadi itu kan ada yang bilang hukum Taurat itu kan nggak pernah diajarkan, atau hukum Taurat itu kan apa ya, di nomor dua kan. Padahal enggak, Yesus itu menggabungkan semua hukum Taurat itu dalam kasih itunya. Ini dari mana lagi nih? Yesus menggabungkan hukum Taurat dalam kasih. Yesus nggak bilang gitu, Bang. Enggak, maksud saya bukan gitu. Maksud saya itu kak, hukum Taurat tertinggi itu ialah kasih, itu maksudnya. Semua hukum Taurat itu kasih. Oh, jadi Mungkin gimana nggak kak? kamu mengasihi Allah terus kamu menyembah ilah lain? Kalau kamu menyembah ilah lain berarti kamu nggak mengasihi Allah. Kalau kamu mengasihi sesamamu, mengasihi orang tuamu, mungkin nggak kamu nggak hormat? Kalau kamu mengasihi sesamamu, mungkin nggak kamu curi barangnya? Kalau kamu mengasihi sesamamu, mungkin nggak kau ambil istrinya? Kalau kamu mengasihi sesamamu, mungkin nggak kau bunuh? Jadi hukum Taurat itu ya hukum kok kasih. Makanya murid Yesus mengatakan apa di dalam Injil Matius? Guru, hukum apakah yang utama dan yang terutama di dalam hukum Taurat? Di dalam hukum Taurat. Yesus jawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan segenap apa? Jiwa ragamu, gitu kan. Itulah hukum yang utama dan yang terutama. Dan hukum yang setara dengan itu yang kedua yaitu kasihilah sesamamu. Sebab di dalam hukum Taurat di dalam kedua hukum kasih ini tergantung seluruh hukum Taurat. Oh gitu Jadi ya kak. hukum Taurat itu tidak ada digabungkan. Taurat itu kasih. Mungkin nggak kalau kamu mengasihi sesamamu kau congkel biji matanya? Enggak sih kak. Ya itu. Jadi sebenarnya hukum apa yang kita pakai? Ya sejak dulu hukum Taurat. Taurat itu nggak kasih. Nggak ada yang mengatakan hukum Taurat itu nggak kasih. Yesus sendiri bilang Taurat itu kasih. Kasih Allah, kasih sesama. Mungkin banyak yang nggak tahu maksud dari Tuhan Yesus ini. Jadi ada memang apologet kacau yang bilang ya, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat tapi di bawah hukum kasih. Ya Taurat itu kasih. Oh gitu kak ya. Iya, itu orang yang tidak pernah belajar, orang yang tidak pernah dapat guru yang benar. Makanya dia sembarangan menafsir. Gitu. Ini Alkitab sendiri mengatakan, waktu murid Yesus nanya, Iya. Guru, hukum apakah yang paling utama di dalam hukum Taurat? Itu. Mungkin nggak kalau kamu mengasihi Allahmu, kamu menentang Allah? Nggak mungkin sih kak. Iya. Kalau kamu mengasihi sesamamu, terutama saya, mungkin nggak kamu bersaksi dusta tentang saya? Nggak mungkin juga. Mungkin nggak kamu mencuri barang saya? Atau kamu membunuh saya? Nggak mungkin juga sih kak. Ya itu. Jadi hukum Taurat itu ya kasih. Iya, yang tadi yang ada orang bilang itu. Suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kami tidak pernah meniadakan hukum Taurat itu, melainkan kami meneguhkannya. Itu kata Rasul, itu di Perjanjian Baru. Ya. Yang aku matiin dulu ya. Bentar. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Ini Bang Francesco. Coba kamu buka Roma 3 ayat 21. Iya kak. Roma 3 ayat 31. Jadi siapa yang ngajarin kalian orang Kristen itu mengatakan hukum Taurat itu tidak ada lagi? Bawa ke sini ku jambak-jambak kepalanya.
Gitu. Kalau kulihat kakak ini fans Kristus fanatik ya. Oh, iya. Nggak bisa nggak. Kenapa? Karena saya berharap sama dia. Saya bisa hidup sampai sekarang karena dia. Saya gagal mati karena dia. Iya betul sih kak. Ya, saya nggak mungkin ada kalau tidak karena Yesus. Saya menghargai itu. Dan saya bersuka cita atas itu. Sama satu lagi kak, saya mau nanya kak. Silakan. Kalau di Ortodoks percaya gak kak kalau Bunda Maria itu nggak mengalami kematian tapi langsung diangkat ke surga? Mati, ada kuburannya. Siapa yang memberitakan berita hoax yang mengatakan Bunda Maria nggak mati? Bawa ke sini orang ku jambak-jambak juga. Bawa sini. Nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah baca Sinaksarion. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 9 ayat 27, sebab setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Siapa yang bilang Bunda Maria nggak mati? Bawa sini, ku tampari 2,5 hari. Oh. Siapa? Tuh, Bunda Maria itu mati. Kalau Bunda Maria itu nggak mati, ngapain Thomas berziarah hari yang ketiga setelah dia mati? Ini tercatat di dalam kitab Sinasarion. Catatan para rasul. Siapa yang bilang Bunda Maria nggak mati? Ku jodotin kepalanya sini. Jadi rasul itu pembohong gitu? Nggak ada kok yang bilang gitu. Ada sih, pernah FYP juga kak di TikTok. Nah, itu orang goblok. Itu orang yang nggak pernah belajar. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau Bunda Maria tidak mati, kenapa ada makamnya di Yerusalem sana? Itu makam siapa? Makam bohongan. Tapi kalau Bunda Maria pernah, Itu sampai dijadikan gereja makam kudus itu karena Bunda Maria di sana matinya dikubur. nah itu kak. Loh, Satu kubur lagi, siapa Kak. itu? Rekayasa. Wah, ngeri. Berarti kalau dari kakak sendiri percaya gak kalau Bunda Maria pernah menampakkan diri? Sering. Ya, justru hari ketiga Rasul Thomas, ini dicatat di dalam Sinaksarion, kisah hidup para rasul. Rasul Thomas yang menginjili ke India, dia yang terakhir kali sampai. Makanya dia berziarah ke makamnya Yesus, Bunda Maria. Dan di situ Bunda Maria itu diangkat oleh Tuhan Yesus, mengalami teosis, menampakkan diri sama dengan Tuhan Yesus. Makanya ada yang namanya ikon dormation. Karena Bunda Maria itu benar-benar mati. Lalu dia dibangkitkan. Ini kisahnya. Jadi siapa yang tidak mengakui Bunda Maria mati? Mau mengatakan Rasul Thomas itu halu. Mau mengatakan Rasul Yohanes yang hidup, yang selalu melindungi dan merawat Bunda Maria itu halu. Yang menguburkannya itu murid-murid Yesus. Yohanes itu setiap saat ada di sampingnya Tuhan Yesus. Di sampingnya Bunda Maria. Jadi siapa yang mau membantah? Saya percaya Rasul Yohanes. Saya percaya Rasul Matius. Saya percaya para rasul. Karena para rasul mengatakan Bunda Maria itu mati. Dan dia mengalami teosis pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus mengangkatnya. Mungkin nggak Tuhan Yesus mengangkatnya kalau dia nggak mati dulu? Oh gitu kak ya. Ya, ini catatan gereja yang mengatakannya. Ya, ada Sinaksarion. Bentar, saya punya bukunya. Jadi jangan bilang nggak ada. No. Ya, untuk orang-orang yang suka fitnah-fitnah kayak gini nih, apa sih setan ini kenapa sih suka kali ya gitu? Ini ada di dalam catatan ini. Jadi kalau ada yang bilang Bunda Maria nggak mati, memanglah itu si penyesat. Oh gitu kak ya. Oh iya, orang Bunda Maria mengalami mati. Itu tadi Ibrani 9 ayat 27. Sebab setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Jadi gimana caranya Bunda Maria itu tidak mengalami kematian? Selamat malam Amang Asima. Gimana kabar, muda sehat kau? Ya, Rasul Yohanes itu selalu bersama-sama Bunda Maria karena Tuhan Yesus sendiri menitipkan Bunda Maria itu kepada Rasul Yohanes. Sampai ke Pulau Patmos pun ada Bunda Maria di situ. Kemana-mana Bunda Maria itu. Dan satu lagi kak, itu juga baru tahu aku kalau ada makamnya Bunda Maria. Di mana itu kak? Di Israel lah. Kan ya kan Bunda Maria
pengen mati dikuburkan di Yerusalem. Itulah permintaannya kepada Rasul Yohanes. Itu. Oke, 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 Kak. Nanti aku searching juga kan. Selama ini aku sebagai Katolik ya kepercayaanku seperti itu, Kak. Bunda Maria diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Tapi teori kakak mengatakan berbeda kan. Makanya ya seperti itulah. Sekarang saya tanya, Bang, kalau Bunda Maria tidak mengalami kematian, berarti Bunda Maria lebih tinggi dari Yesus gitu. Enggak lebih tinggi, Jadi tapi bagaimana, kan Tuhan Yesus ini adalah kebangkitan. Bagaimana Bunda Maria dibangkitkan kalau dia nggak mati dulu? Logikanya gitu. Gimana caranya Tuhan Yesus membangkitkan orang yang nggak mati? bukan dibangkitkan, maaf Kak, tapi diangkat ke surga langsung. Loh, Yesus itu kamu percaya nggak sebagai kebangkitan? Kalau Yesus memang benar-benar bangkit, Dia datang itu untuk membangkitkan orang mati nggak? iya. Ya udah. Jadi untuk yang bertanya, lah itu bagaimana dengan Henok dan Elia? Baca Wahyu 11. Dua orang saksi itu akan mati nanti. Elia dan Henok juga akan mengalami kematian. Jadi mungkin nggak manusia itu tidak mengalami kematian? Nggak mungkin sih Kak, ya memang Itu dogma yang salah itu. Dogma dari mana itu? Doktrin dari mana? satu lagi Kak, ini kan karena dibilang Bunda Maria langsung diangkat ke surga, itu ada alasannya karena Bunda Maria itu perempuan tanpa noda dosa, itu perempuan pilihan Tuhan gitu. Kayak gitulah istilahnya Kak. Kalau Bunda Maria wanita tanpa dosa, kenapa Roh Kudus menyucikannya? Ketika malaikat datang, Roh Kudus akan turun atasmu. Di situ Roh Kudus menyucikan Bunda Maria. Kalau dia tanpa dosa, untuk apa Roh Kudus itu turun? Untuk apa Bunda Maria itu disucikan? Kalau dia sudah suci. Logikanya kan gitu. Ya, coba berpikir seperti itu. Kalau dia suci, berarti dia tidak manusia, berarti dia immortal. Apa dia Allah? Karena yang suci itu hanya Allah, yang kudus itu hanya Allah. Pernah nggak Bunda Maria disebut kudus? Enggak sih Kak. Ya udah. Makanya ini pemahaman yang keliru. Jadi kalau Bunda Maria tanpa dosa, lalu bagaimana dengan orang tuanya? Tanpa dosa. Berarti ada yang tanpa dosa di dunia ini. Ingat, di dalam Alkitab dikatakan, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Bohong, ayat itu. Kalau itu tidak Kak, saya Ya tidak berani udah. nyangka. Jadi kalau ada yang mengatakan Bunda Maria tanpa dosa, berarti ayat yang lain itu dihapuskan. Enggak Kak. Nah itu. Kan ayat menjelaskan ayat itu, si Pokayake bilang. Kasih ayatnya, jangan pakai logika. Itu semua ayat, botol. Ayat dengan logika itu bekerja bersama-sama. Karena mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap akal budi. Jadi orang-orang yang typing di bawah ini, yang bilang jangan pakai logika, pakai ayat. Orang sebelum pakai ayat juga pakai logika. Jangan kamu kira saya tidak pakai ayat dan tidak pakai logika. Jangan botol kau di sini, mohon maaf. Jadi seperti itu Bang. Jadi nggak mungkin. Ya.